Shalom, senang bisa bertemu kembali dengan saudara dalam acara KIS Kelompok Inti Shalom. Pada kali ini saya ingin membawakan satu judul yang berupa kutipan dari khotbah Yohanes Pembaptis berjudul "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis". Mari sebelumnya saya ajak saudara-saudara untuk berdoa dulu, masuk dalam doa. Allah Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah memberi kesempatan pada kami untuk mendengar kembali firman Tuhan. Mohon Tuhan memakai hamba Tuhan untuk menyampaikan berita pesan yang Tuhan kehendaki kepada pendengar, dan bukakan pengertian kami semua supaya kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Berbicaralah pada kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, ini tema saya bertobat. Khotbah saya bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya ambil dari Markus pasal 1 ayat 4-8. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 1 ayat 4-8. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saya ulangi ayat 4 dan ayat 8. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, ini adalah tema atau pokok khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Diceritakan di sini bahwa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Dia berkhotbah di padang gurun, tetapi yang luar biasa adalah di dalam ayat 5 Markus ini dikatakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Zaman sekarang biasanya pengkhotbah untuk mendapat pendengar yang banyak, bukan dia ke padang gurun yang sepi, bukan ke hutan, tapi ke tengah kota, ke tempat banyak orang berkumpul. Tapi ini Yohanes Pembaptis di padang gurun. Tetapi yang luar biasa ada, ketika dia berkhotbah di padang gurun, orang seluruh Yudea, katanya penduduk Yerusalem datang, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Lihat saudara, betapa ajaibnya kalau Tuhan bekerja, ya, dan memakai seseorang. Tuhan sendiri yang menggerakkan orang untuk datang dan mendengar. Ya, saudara-saudara, tapi bukan itu yang penting. Tapi yang penting adalah sekarang isi khotbahnya daripada Yohanes Pembaptis ini, yang kalau saya singkatkan adalah bertobatlah dan dibaptis. Bertobat dan dibaptis. Kelihatannya judul ini begitu pentingnya sampai ini diulang lagi dibawakan lagi oleh Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus mengulang lagi berkhotbah juga, bertobatlah. Ya. Juga di dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, bertobatlah Tuhan, baptislah, diulang lagi. Itu adalah khotbahnya Yohanes Pembaptis yang diulang lagi dengan tema yang sama. Tuhan Yesus berkhotbah lagi. Bukan itu saja, kita juga melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, Petrus berkhotbah juga di hari Pentakosta, dan ketika itu banyak orang menjadi sedih hatinya dan mereka mengatakan, apa yang patut kami perbuat? Lalu Petrus mengatakan begini dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, bertobat, dibaptis, bertobat, dibaptis, diulang, dibicarakan. Saya kira ini satu judul, satu topik atau satu hal yang penting sekali. Ya. So itu diulang, diberitakan mula-mula oleh Yohanes Pembaptis, lalu diulang oleh Tuhan Yesus, lalu oleh Petrus, dan saya kira banyak pengkhotbah-pengkhotbah lain. Sebab itu mari saya mengajak saudara mempelajari hal ini. Mari kita mencari tahu mengapa begitu penting. Apa bertobat itu? Bagaimana bertobat itu? Siapa yang perlu bertobat? Apa itu dibaptis? Bagaimana dibaptis itu? Dan mengapa perlu dibaptis? Lalu juga mungkin kita perlu melihat sebab setiap Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis engkau, mengatakan aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, ada hubungannya antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Ada hubungannya Yohanes Pembaptis sebagai pembaptis air dengan Yesus yang sebagai pembaptis Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita melihat bersama-sama. Mungkin kita bertanya lagi tadi saya beberapa hal kita supaya untuk mengerti, kita coba mengajukan pertanyaan. Mengapa perlu bertobat? Ya, saya ingin mengajak saudara membaca dalam Matius 3. Ya, Matius 3 mulai ayat 10. Mulai ayat 8. Ya. Ayat 7 saja. Matius 3 ayat 7 sampai dengan 10. Kita mau coba dari ayat ini, kita mau coba lihat mengapa perlu bertobat. Lalu apa akibatnya bila tidak bertobat? Bila bertobat bagaimana? Lalu bagaimana bertobat itu? Dan siapa yang perlu bertobat? Ya, Matius 3 ayat 7. Pada waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia itu Yohanes Pembaptis kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api.
Ya, saudara, kita mau melihat dari sini sebenarnya mengapa perlu bertobat. Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah. Mengapa perlu bertobat? Ya. Mengapa perlu bertobat? Di dalam ayat Matius 3 ayat di sini ayat 9. Ya, bahkan ayat 10 ya. Kapak sudah tersedia pada pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan pasti ditebang dalam api. Ini Yohanes Pembaptis bukan cerita tentang pohon yang berbuah tidak baik ya. Tapi Yohanes Pembaptis mengibaratkan, mensimbolkan ya, mengumpamakan pohon yang berbuah baik atau tidak baik itu adalah manusia yang berbuat jahat atau berbuat baik. Pohon yang berbuat baik adalah pohon yang adalah manusia yang berbuat baik. Pohon yang berbuah jahat, tidak baik adalah pohon yang manusia yang berbuat jahat. Dan di sini kata kapak telah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa mengapa perlu bertobat? Sebab setiap orang yang tidak berbuat baik atau selalu berbuat jahat saja dan tidak berbuat baik, selalu saja melawan perintah Allah dan tidak menurut perintah Allah, dia adalah ibarat seperti pohon yang berbuah tidak baik. Dia akan ditebang, segera katanya akan ditebang dan menghasilkan yang tidak menghasilkan buah yang ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, memang dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Artinya adalah setiap orang yang berbuat dosa dan berbuat dosa dan berbuat kejahatan, dia akan makan buahnya, dia akan makan hasilnya sendiri, yaitu maut, yaitu kematian. Sama seperti di sini, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, mungkin secara gampangnya orang nanti akan dimasukkan, orang-orang jahat yang tidak bertobat dimasukkan ke dalam api. Ya, tentu saja ada sebaliknya. Ketika seorang tidak bertobat, hasilnya adalah dia akan ditebang, dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi orang yang bertobat, seperti seruan Yohanes Pembaptis ini, bertobatlah, ya, maka kamu akan diampuni dosamu. Ya. Bertobatlah, maka kamu akan diampuni dosamu. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, ketika ada pengampunan, ketika kita bertobat, ada pengampunan dari Tuhan. Ada pengampunan dari Tuhan. Dan itu berarti tidak jadi ada hukuman. Yang paling gampang adalah contoh di di Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus disuruh berseru kepada kota Ninawe, 40 hari lagi kota Ninawe akan ditunggang balikan. Lalu kota Ninawe itu bertobat. Dia mengumumkan puasa. Dia mengumumkan puasa, tidak makan sampai binatang-binatangnya tidak makan, dan rajanya mengatakan, mari kita semua berbalik dari perbuatan kita yang jahat pada yang baik. Mari kita berbalik. Moga-moga Tuhan tidak menyesal akan tidak menghukum kami. Ya, memang ketika kota Ninawe berbalik dari jahat pada baik, ketika dia berpuasa, menyesali kejahatannya, dan berbalik, berbuat baik, berbalik kepada Tuhan, Tuhan tidak jadi menghukumnya. Itu artinya bertobat. Ketika bertobat, Tuhan tidak jadi menghukum, dan Tuhan memberi keselamatan pada kita.
memberi pengampunan kepada kita. Saudara-saudara, siapa yang perlu bertobat? Dalam cerita Matius tadi kita baca, ketika Yohanes Pembaptis melihat ada orang Farisi dan orang Saduki datang, lalu dia menegur orang Farisi dan Saduki. Dia mengatakan, "Hai kamu keturunan orang ular beludak." Waduh, itu makian yang kasar ya sebenarnya. Kenapa ular beludak? Turunan ular beludak. Kita tahu di Taman Eden, ular menggambarkan siapa? Menggambarkan iblis. Dan di sini Yohanes mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, keturunan iblis." Kira-kira begitu ya, keturunan iblis. Siapa yang katanya yang siapa kamu yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Siapa yang perlu bertobat? Sebenarnya yang perlu bertobat adalah semua orang yang pernah berbuat dosa. Orang yang pernah berbuat dosa, sebab upah dosa adalah maut. Kalau tidak bertobat, orang itu akan mati. Dan kalau tidak bertobat, dia akan dihukum. Kalau tidak bertobat, dia akan masuk ke dalam api, katanya, dibuang dalam api. Siapa orang yang tidak berdosa? Saya dan saudara sebenarnya semuanya juga berdosa. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa tidak berdosa, terutama orang-orang yang golongan agama, pemimpin agama, seringkali merasa dirinya lebih suci dari orang lain. Sama seperti orang Farisi dan orang Saduki pada zaman Tuhan Yesus ini, pada zaman Yohanes Pembaptis ini. Mereka merasa kadang-kadang suci dan tidak berdosa. Bahkan orang yang merasa suci, tidak berdosa, tidak merasa perlu bertobat, Yohanes Pembaptis menegurnya. Dia mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Jangan sangka bahwa kamu mengatakan kamu dapat melarikan diri dari murka Allah. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi bukan saja ngomong, kata Yohanes Pembaptis, tapi hasilkan dengan buah pertobatan. Artinya hasilkan dengan perbuatan yang berbalik daripada perbuatan jahatnya. Saudara, orang Farisi dan orang Saduki ini adalah kelompok agama. Zaman sekarang juga begitu, ya, saudara. Kadang-kadang seringkali kita yang mungkin menjadi orang Kristen sudah lama, kita yang mempunyai jabatan-jabatan dalam gereja, kadang-kadang kita merasa lebih suci dan tidak perlu bertobat. Ya, kadang-kadang memang iblis seringkali juga membutakan mata orang, katanya, supaya tidak melihat dosanya, supaya tidak mengerti keadaan dirinya, bahwa dirinya adalah orang berdosa yang perlu diselamatkan, orang berdosa yang perlu juru selamat, orang berdosa yang perlu bertobat. Dan Yohanes Pembaptis menegur kepada Saduki dan Farisi ini mengingatkan kepada saya dan saudara, hati-hati, kita juga sebagai orang Kristen mungkin sudah lama, mungkin sudah menjabat ini dan itu di gereja dan sebagainya. Mari kita juga memeriksa diri, apakah saya ada dosa-dosa yang perlu diakui dan perlu bertobat. Ya. Jangan-jangan saya nanti kita sering mendengar bertobat, tapi kita sendiri tidak pernah bertobat. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan kepada gereja Laodikia, gereja yang besar, mega, kaya. Dia mengatakan, barang siapa aku kasih, aku tegur dan aku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan, barang siapa yang aku kasih, aku tegur, aku hajar. So itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Relakan hatimu.
Ya saudara-saudara, khotbah atau teguran bertobatlah kadang-kadang itu begitu keras, kadang-kadang begitu menyakitkan. Tapi itu sebenarnya seperti saya pikirkan seperti obat yang pahit tapi menyembuhkan penyakit yang keras. Obat yang pahit tapi menyembuhkan penyakit yang keras. Ya, bertobatlah itu Tuhan menegur sidang jemaat Laodikia atau gereja Laodikia, dia kan, sebab itu relakanlah hatimu. Ya, kadang-kadang ada orang yang ketika dia ditegur, mungkin saudara atau saya pernah ditegur, atau kita pernah menegur orang, dan orang itu tidak bisa terima. Dan kadang-kadang orang itu bukan saja tidak bisa terima, kadang-kadang malah balik marah. Ya, saya pernah menegur orang yang parkir mobilnya di depan pintu halaman kebun saya, kebun pintu keluar. Jadi saya tidak bisa lalu lalang. Lalu saya tegur, bukan dengan marah-marah, tentunya dengan bicara baik-baik. Malah dia yang marah. Saya kadang pikir, gimana ini orangnya? Apa pikirannya kemana sih? Ya, dia tidak senang ditegur, dia tidak senang dikata-katakannya. Ya, memang mungkin itu agak tidak mengenakan dia begitu. Ya, kadang-kadang kita juga begitu, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kita ketika kita ditegur, kita tidak bisa terima. Sebab itu kepada gereja Laodikia, Tuhan Yesus mengatakan, relakan hatimu. Kadang-kadang kita tidak rela ditegur. Ya, salah satu contoh lain lagi, ketika Yohanes Pembaptis juga menegur Herodes, raja. Ya, Raja Herodes pada saat zamannya Yohanes Pembaptis. Sebab Herodes ini mengambil Herodias, istrinya Filipus, istrinya saudaranya Herodes sendiri, istrinya saudara Filipus, istrinya Filipus ini yaitu Herodes, diambil menjadi istrinya Herodes. Wah, itu suatu perzinahan. Yohanes menegurnya. Lalu apa yang diperbuat? Herodes tangkap Yohanes Pembaptis, masukkan ke dalam penjara, dibelenggu. Dan bahkan sampai kemudian atas permintaan Herodias, Yohanes Pembaptis ini dipancung kepalanya. Kenapa? Teguran yang tidak diterima, bahkan marah. Ya, memang kadang-kadang bertobatlah itu satu teguran yang keras. Tapi itu adalah obat yang pahit, yang mungkin tidak enak. Tapi itu menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan dosa-dosa, dan upah dosa itu maut. Menyembuhkan dari maut. Saudara-saudara, mengapa perlu bertobat? Ya itu, kalau kita bertobat, kita diampuni dosa kita. Kalau kita tidak bertobat, bagaimana bertobat itu? Bertobat itu ya kita balik lagi dari berbuat jahat pada berbuat baik. Siapa yang perlu bertobat? Ya, tadi katakan orang-orang Farisi. Semua orang yang perlu bertobat, seorang yang pernah berdosa, bahkan pemimpin-pemimpin agama pun. Ya, setiap kita berbuat salah, kita harus datang kepada Tuhan, mengaku kesalahan kita dan berbalik daripada kesalahan kita. Di kitab Yeskiel, Tuhan mengatakan tentang bertobat ini. Dia mengatakan, mengapa orang Israel harus mati? Sebab itu berbaliklah, bertobat, perbaruilah hatimu dan rohmu. Berbaliklah dan bertobatlah supaya engkau jangan mati. Aku tidak berkenan akan orang yang mati. Ya, saudara-saudara, itu kira-kira tentang bertobat itu. Ya. Banyak cerita dari tadi saya juga sekutip cerita tentang kota Ninawe, yang telah bertobat dan Tuhan mengampuni dosanya dan tidak jadi menghukum. Kemudian saya ingin ajak saudara melihat
Tadi kita sudah melihat bertobat. Kita mau melihat sekarang adalah tentang dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh. Ya, orang sebelum Yohanes membaptis belum ada nabi-nabi yang menyatakan baptisan air. Tobat sudah. Yeremia, Yesaya, Yunus, dan lainnya mungkin banyak. Tapi tentang baptisan air dibaptis, belum ada satupun nabi yang mengatakan tentang ini. Apakah ini ide brilian daripada Yohanes Pembaptis? Ya, kita bertanya-tanya. Ya, saya sendiri juga bertanya-tanya ketika membaca ini. Ide brilian ini. Ya, pada saat itu juga sampai orang-orang Yahudi pada saat itu di sekitar di sana dia bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Bukan, kata Yohanes Pembaptis. Apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang? Bukan. Lalu orang Yahudi mengatakan, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang, siapa engkau? Mengapa engkau membaptis air? Ya, ketika dia katakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, bahkan saya bisa membaca dalam Yohanes 1 ayat 33 dikatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, dan aku pun tak mengenal Tuhan Yesus ya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptiskan dia dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Apakah Yohanes punya ide yang membaptis dengan air? Bukan. Ya, dari bacaan Yohanes 1:33 ini dikatakan, Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman padaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi kita tahu dari sini bahwa bukan ide brilian daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hanya menjalankan perintah Tuhan, ya, bahwa dia harus berkhotbah, bertobatlah dan dibaptis. Dan ide disuruh bertobat dan baptis itu ide daripada Tuhan, daripada Allah sendiri. Ya, apakah sebenarnya maksud dari baptisan itu? Ya, mungkin kita harus bertanya demikian. Ya, ya, di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18 pun dikatakan, ya, Rasul Paulus ini ya, cerita tentang Rasul Paulus bercerita tentang bertobat untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan pada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, Tuhan Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang yang dikuduskan. Ya, saudara, tapi saya ingin mengajak saudara masuk ke dalam baptisan tadi, ya, acara baptisan. Ya, ini tentu baptisan bukan ide Yohanes Pembaptis, tapi rencana Tuhan dan perintah Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Dia ya, mengutus. Ya, mungkin kita bertanya, apa maksudnya dibaptis ini? Ya? Apa maksudnya dibaptis ini? Coba kita lihat, setiap Yohanes Pembaptis juga menceritakan bahwa kalau dia membaptis dengan air, orang Tuhan Yesus yang akan datang itu akan membaptis kamu, katanya, dengan Roh Kudus. Jadi ada hubungannya antara baptisan air dengan baptisan Tuhan, baptisan Roh Kudus. Ya.
Itu selalu diberitakan begitu. Jadi dan kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya juga menjadikan semua bangsa murid-muridku katanya. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa, apa perlunya baptisan itu. Ya. Tapi kita boleh coba menselusuri dari ayat ini, dari Matius hubungkan dengan Matius 28 ayat 19. Lalu dihubungkan dengan baptisan Roh Kudus. Ya, sebenarnya baptisan Roh Kudus adalah ketika Tuhan memberikan Roh Kudusnya masuk ke dalam diri kita, tinggal diam dalam diri kita. Apa itu artinya? Baptisan Roh Kudus. Roh Kudus diam tinggal dalam diri kita. Ya. Dan diam diri kita artinya adalah Tuhan bersekutu dengan kita. Tuhan masuk dalam diri kita. Tuhan tinggal diam dalam diri kita. Ya, itu artinya sebenarnya baptisan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan masuk ke dalam diri kita, tinggal diam dalam diri kita. Ya, mari kita melihat tadi mula-mula baptisan air. Ketika Yohanes membaptis dengan air, dia menunjukkan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi kamu akan dibaptis oleh Dia yang akan datang itu dengan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan saudara, ketika seorang dibaptiskan, dia dibenamkan, dimasukkan ke dalam air, dan sambil mengatakan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, seperti sesuai dengan Matius 28 ayat 19 tadi. Apa artinya sebenarnya? Dibaptiskan, dimasukkan ke dalam air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya dimasukkan dalam persekutuan dengan Allah, dimasukkan dalam persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak dengan Roh Kudus, dipersekutukan dengan Allah, dipersekutukan dengan Tuhan. Ya, tadi kita coba juga melihat, saya ajak saudara juga melihat, ketika seorang dibaptis dengan Roh Kudus, sebenarnya dia mendapat Roh Kudus masuk dalam dirinya dan tinggal diam di dalam dirinya. Itu artinya adalah persekutuan kita dengan Roh Kudus, persekutuan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Sampai di dalam Yohanes 14 ayat 20, pada saat itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa? Kamu di dalam aku di dalam kamu, itu persekutuan, persatuan antara kita dengan Tuhan. Jadi satu, Tuhan ada di dalam diri kita. Kita ada dalam Tuhan. Menjadi persatuan, persekutuan. Ya, ketika kita mendapat Roh Kudus, ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, artinya kita mendapat Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Ada terjadi persekutuan, persatuan antara kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan menjadi satu. Itu artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, sebenarnya baptisan air itu melambangkan atau gambaran dari kerinduan Tuhan. Pernyataan Tuhan ingin bersatu dengan kita. Dan itu ingin bersatu dengan kita itu diwujudkan ketika ada baptisan Roh Kudus itu. Tuhan masuk ke dalam diri kita dan bersatu dengan diri kita. Menjadi satu. Jadi saudara, saya bisa ajak saudara tadi melusuri. Mari kita melihat baptisan, ketika baptisan dibenamkan, dimasukkan dalam air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, artinya dipersatukan dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dipersatukan, dibenamkan, ditenggelamkan dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu artinya dipersatukan dengan Tuhan. Ya,
Tuhan ingin sebenarnya dipersatukan, mempersatukan dirinya dengan kita. Itu dilambangkan dalam Tuhan menyuruh orang dibaptiskan dalam air. Sebenarnya itu baptisan air lambang daripada baptisan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebenarnya adalah kenyataan daripada persekutuan Tuhan yang diam tinggal di dalam diri kita, persekutuan dengan kita dengan satu. Ya saudara-saudara, saya coba menerangkan pada saudara apa hubungannya baptisan air dengan baptisan Roh Kudus. Ya, dengan ini kita boleh bertanya untuk mengakhiri renungan KIS ini kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya orang berdosa yang perlu bertobat atau tidak perlu bertobat? Ya. Kalau perlu bertobat, mari kita bertobat. Ya. Apa kesalahan kita? Perbaiki kesalahan kita, tinggalkan kesalahan kita dan perbaiki, bertobat. Dan jangan seperti kita mengatakan seperti orang Farisi dan orang Saduki itu, kamu merasa turunan orang Abraham. Orang Abraham ada hak istimewa, tidak perlu bertobat. Tidak. Orang Kristen, pengurus dan sebagainya, tidak perlu bertobat. Tidak, saudara. Kita tetap, kalau tetap kita berbuat dosa, kita perlu bertobat dan datang mengakui pada Tuhan dan berbalik dari dosa-dosa kita supaya kita tidak kena hukuman Tuhan. Yang kedua adalah tadi kita sudah merenungkan bagaimana bertobat itu, siapa yang perlu bertobat dan mengapa kalau tidak bertobat bagaimana, dan kalau bertobat jadi bagaimana. Lalu yang kedua adalah tadi baptisan, menjadi renungan kita. Apakah saya sudah dibaptis dengan air? Mungkin ada orang yang mendengar renungan ini belum dibaptis ya. Ya, perlu kita dibaptis dengan air. Sebab Tuhan Yesus sendiri datang ikut dibaptis dengan kepada Yohanes Pembaptis, dalam Alkitab diceritakan. Kita perlu dibaptis dalam air. Tapi sebenarnya baptisan air itu menunjukkan kembali kepada baptisan Roh Kudus, yang artinya adalah persekutuan, kerinduan persekutuan. Baptisan air itu lambang atau simbol dari keinginan Tuhan untuk bersekutu dengan kita, dengan manusia, tinggal diam dalam diri kita, jadi satu dalam diri kita. Jadi bukan saja sampai dibaptis dalam air, tetapi mari kita sampai dibaptis dalam Roh Kudus, yaitu menerima itu Roh Tuhan, mengizinkan, berilah dirimu dibaptis dari air, berilah dirimu dibaptis dengan Roh Kudus juga. Menerima Tuhan dalam diri kita, supaya Tuhan masuk dan menguasai, memiliki diri kita dan tinggal dalam diri kita. Seperti Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang mengasihi aku dan melakukan perintahku, ya, saya bacakan untuk saudara dari Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 20, saya loncat. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ayat 20 ini persekutuan dengan Tuhan ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita dibaptis dengan Roh Tuhan masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi kita merenungkan kembali, apakah saudara juga sudah dibaptis air yang melambangkan baptisan Roh Kudus? Apakah saudara sudah dibaptis Roh Kudus? Artinya saudara sudah dipenuhi, diisi, Tuhan hadir dalam hidup, dalam hati saudara, hidup saudara, dan tinggal di dalam sana. Ya, tentu saja
ada akibatnya. Ketika Tuhan hadir di dalam diri kita, Dia merubah kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Bukan itu saja, Tuhan juga yang di dalam diri kita seperti air yang memancar keluar. Memancar keluar, membentuk diri kita sendiri menjadi orang seperti anak Allah. Menjadi anak Allah. Kita juga memancarkan karunia roh, kita berbuah-buah lebat. Dapat menolong orang, menyembuhkan orang. Karunia Tuhan mengeluarkan karunia penyembuhan, karunia nubuat, karunia dan sebagainya, banyak-banyak karunia yang disebutkan dalam 1 Korintus 12. Saudara-saudara, mari kita merenungkan, sudahkah saudara dibaptis bertobat? Sudahkah saudara dibaptis dengan air? Sudahkah saudara dibaptis dengan Roh Kudus? Amin. Mari kita tutup dalam doa kembali. Allah Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh mendengar sebagian firman Tuhan yang hamba-Mu coba menyampaikannya yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi hamba-Mu mohon, ya Roh Kudus bekerja lebih lanjut ya Tuhan pada pendengar dan menerangkannya lebih terang, lebih jelas, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan ini. Sungguh-sungguh kami boleh mengalami pertobatan, boleh mengalami baptisan air, boleh mengalami baptisan Roh Kudus, dan boleh mengalami berkat-berkat yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa mendoakan pada saat ini Tuhan, bagi semua aktivis gereja kami, gereja GKP Shalom, dari majelis, gembala jemaat, guru-guru sekolah minggu, dan pekerja-pekerja lain ya Tuhan, dari multimedia, sound, musik, pimpin pujian, dan sebagainya. Tuhan, yang Tuhan telah panggil mereka, mohon Tuhan memberkati mereka, dan mohon Tuhan memberi kekuatan, kesetiaan pada mereka, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan, dan mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi negara kami, negara Indonesia, di mana kami hidup, supaya negara ini boleh dalam keadaan tentram, damai, sejahtera, dan keadilan dan kebenaran boleh ditegakkan. Jangan biarkan orang-orang kelompok kecil yang ingin merusak persatuan Indonesia dan ingin berkuasa sendiri. Tuhan juga yang menghindarkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memelihara Indonesia ini supaya tetap ada pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mendirikan keadilan dan kebenaran bagi semua suku bangsa di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.